Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi berikutnya dari dasar rangkaian elektronika. Kita sampai ke chapter yang ketiga, yaitu bipolar junction transistor. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan pada hari ini. Mulai dari introduction, kemudian transistor construction, operation, common base, common emitter, common collector, kemudian beberapa hal terkait batas-batas operasi dari BJT, dan bagaimana cara menentukan atau mengetes terminal dari BJT. Baik, yang pertama adalah introduction. BJT ditemukan di laboratorium Bell oleh Dr. William Shockley, kemudian Dr. Barden sama Dr. Bretten. Semuanya adalah mendapatkan Nobel Prize tahun 1956 untuk kontribusinya membuat transistor di laboratorium Bell. Ini adalah transistor pertama yang ada di laboratorium Bell. Nah, sebenarnya konstruksi dari sebuah BJT atau bipolar junction transistor seperti halnya dioda. Kalau Anda ingat dioda adalah gabungan dari semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Nah, kemudian kalau di BJT kita tambahin lagi satu semikonduktor lagi. Kalau di sini adalah BJT PNP, sehingga kita tambahin lagi satu semikonduktor tipe P di sini. Sementara kalau misalnya kita membuat transistor yang lain, disebut dengan transistor NPN, berarti ada transistor N sama transistor P, kemudian kita tambahin lagi transistor semikonduktor tipe N di sini. Sehingga ketiga terminal itu ketika kita hubungkan dengan satu node, disebut dengan emitter, kolektor, sama base. Kolektor sama emitter mempunyai tipe semikonduktor yang sama. Kalau di PNP berarti dia tipe P sama tipe P. Yang satu adalah emitter, yang kedua adalah kolektor. Demikian juga NPN, yang satu N-nya adalah emitter, satu semikonduktor tipe N-nya adalah kolektor. Sementara sisanya dalam hal ini adalah PNPN adalah base, sementara NPN untuk yang P adalah base. Ketika kita rangkai menjadi seperti ini, kita hubungkan dengan dua sumber variabel bebas independent source, VE sama VCC, maka kita bisa membuat suatu jenis transistor, baik itu PNP di sini maupun NPN di sini. Oke, kalau Anda lihat di sini berarti emitter dijatuh forward ya, kolektor dijatuh reverse. Demikian juga untuk pasangan NP yang ini dijatuh forward, yang di sini dijatuh reverse ya. Oke, jangan lupa kalau forward berarti P dijatuh dengan positif, reverse P dijatuh dengan negatif. Kalau NPN N dijatuh dengan negatif, kalau reverse N dijatuh dengan positif. Oke, ini adalah secara umum konstruksi dari BJT PNP yang P, terminal P atau terminal emitter di sini dia di doping besar, sedangkan base itu di doping ringan, kecil, dan P juga di doping lebih kecil dibandingkan dengan P yang sebelah sini. Jadi doping yang paling besar adalah emitter di sini, sementara untuk kolektor dopingnya tidak terlalu besar, dan N juga tidak besar, ringan. Nah, seperti gambar 3.2 ini, maka rasio total dari sebuah transistor di sini adalah 150. Kemudian center layer-nya adalah 1, jadi tebalnya misalnya 0,150, berarti tebalnya base di sini cuma 0,001, 150-nya dari keseluruhan panjang dari sebuah transistor. Oke, jadi kalau misalnya kita gabung antara tiga jenis transistor tadi, P sama N sama P, maka kalau misalnya di energi level, kita akan bisa mendapatkan gambar gelombang energi level di antara masing-masing semikonduktor seperti ini. Ini untuk yang emitter, di sini untuk yang base, ini untuk kolektor. Kalau misalnya Anda melihat grafik energi seperti ini, maka di sini adalah jumlah energi yang dibutuhkan oleh suatu elektron atau carrier untuk berpindah
dari satu terminal, satu semikonduktor ke semikonduktor yang lain. Oke. Kemudian bagaimana operasi dari sebuah BJT? Jadi kalau Anda ingat di awal tadi saya sampaikan bahwa misalnya ini adalah BJT PNP. Untuk yang emitter dicatu forward ya, dicatu forward di sini, sehingga depletion region antara emitter sama base PN junction di sini sangat kecil ya, sehingga elektron di E, di emitter atau majority carrier-nya, karena dia hole di E, majority carrier-nya bisa melewati barrier yang ada di sini, di antara P sama N. Sehingga dia bisa bergerak majority carrier-nya. Sementara untuk yang di kolektor sini tadi, ini kan P, N, P. Yang P dihubungkan dengan negatif, berarti dia reverse. Ketika reverse, maka depletion region di sini menjadi besar. Akibatnya, yang mengalir bukan majority carrier-nya, yang mengalir adalah minority carrier-nya. Dalam hal ini di base, karena dia N, maka minority carrier-nya adalah hole, sehingga hole bisa mengalir dari base ke kolektor. Maka total carrier yang bisa mengalir di transistor adalah hole bergerak dari emitter ke kolektor. Nah, perbedaan antara BJT dengan diode adalah kalau diode kita tidak bisa mengatur pergerakan dari carrier-nya. Jadi berapa jumlah carrier-nya yang bergerak. Asal tegangan dari forward itu melewati key voltage-nya, maka carrier bisa bergerak. Tetapi di sini adalah di BJT kita bisa mengatur berapa jumlah carrier yang bergerak melewati PN junction-nya. Dalam hal ini yang mengontrol adalah base. Sehingga dengan kita kasih level tegangan base di sini, maka dia bisa atau arus di base dalam hal ini, karena BJT dia merupakan arus yang mengontrol adalah, kalau BJT adalah current control, current source. Jadi arus dikontrol oleh arus. Arus mana yang diatur? Arus dari emitter ke kolektor atau IC, arus dari arus dari kolektor ke emitter atau carrier yang bergerak dari emitter ke kolektor. Yang atur siapa? Arus yang ada di base di sini. Yang ada di base. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini adalah pergerakan arusnya di gambar 3.5 di sini ada arus majority carrier hole dari emitter masuk ke kolektor. Di sini ini minority carrier, berarti yang bergerak adalah hole. Berarti arus di IE di sini, arus yang masuk di sini sama dengan arus yang keluar di IB ditambah arus yang keluar di kolektor. Jadi IE sama dengan IC ditambah IB. Dengan IC, total IC sama dengan IC majority ditambah ICO minority. IC majority dari mana? Dari emitter. ICO minority dari mana? Dari base, dari semikonduktor tipe N. Oke. Maka ini adalah level energinya. Oke. Ini adalah ketika equilibrium. Equilibrium itu adalah ketika belum dicatu. Ini N, ini P, ini N, belum dicatu. Equilibrium, maka Fermi levelnya sama. Jadi energi Fermi, saya belum jelasin ya tentang energi Fermi di kelas ini. Jadi energi Fermi adalah energi yang ada di bahan semikonduktor yang ketika dia semikonduktor intrinsik, maka energi Ferminya ada di antara pita konduksi sama pita valensi. Ini pita valensi, ini pita konduksi. Maka energi Ferminya ada di tengah-tengah sini. Ketika dia dikasih doping N, di doping elektron, maka energi Ferminya akan bergerak mendekati pita konduksi. Energi Ferminya. Kalau dia di doping P, maka energi Ferminya akan bergerak ke mendekati daerah elektron valensi. Maka kita lihat ketika equilibrium seperti ini semikonduktor tipe N, semikonduktor tipe N, di sini semikonduktor tipe P. Energi Ferminya untuk N dia mendekati pita konduksi. Sementara P dia mendekati pita valensi. Ketika equilibrium dan semikonduktor itu disatukan, maka energi Ferminya akan bersatu seperti ini. Nah, ketika kita kasih reverse bias, maka depletion region akan membesar.
Makanya energi Fermi-nya akan bergerak seperti ini. Jadi semakin besar ini energi Fermi-nya, semakin besar energi yang dibutuhkan oleh elektron untuk loncat. Kan elektron akan bergerak. Atau hole dalam hal ini PNP, elektron ya betul, NPN, elektron yang bergerak dari beta konduksinya kan gerak ke sini, kemudian dia akan gerak ke sini. Tapi karena depletion region-nya besar, sehingga dia tidak bisa loncat, tidak bisa meloncati depletion region di sini. Nah, ketika di kasus yang C, keduanya di forward, maka yang terjadi dia energi Fermi-nya akan naik untuk yang N, maka depletion region-nya akan kecil, sehingga elektron bisa mudah untuk melompat ke sini sebelum bergerak ke sisi kolektor. Nah, ini ketika satunya di forward dan satunya di reverse. Maka ini adalah gambaran energi level yang ada di BJT. Kemudian BJT ada beberapa konfigurasi. Konfigurasi yang pertama adalah common base. Common base adalah base-nya di ground. Pokoknya kalau common base-nya di ground. Common emitter-nya di ground. Common kolektornya di ground. Jadi base dihubungkan dengan ground di sini. Ini untuk PNP, yang ini untuk NPN. Kemudian dikasih catu VE sama VCC yang emitter di forward, kemudian kolektor di reverse. Sama. Yang NPN juga sama. Yang emitter di forward, yang kolektor di reverse. Sehingga arah arusnya seperti ini tadi ya. IE sama dengan IC ditambah IB. Atau kalau di NPN, bergerak kenapa seperti ini? Karena untuk PNP yang mengalir adalah hole, ya kan? Majority carrier kan hole, jadi bergeraknya seperti ini carriernya. Kalau di NPN yang bergerak adalah elektron, maka dia akan bergerak seperti ini. IC sama dengan IE ditambah IB. Oke, kemudian di common base, ketika kita kasih tegangan VBE berarti tegangan antara base ke emitter, sama seperti ini ya, VB ini. VEE itu sama dengan VBE. Kita kasih tegangan antara base ke emitter, maka yang terjadi dia kan forward ya di sini. VBE itu forward ya di sini. Forward, maka dia karakteristiknya sama seperti dioda. Ketika dia 0,7 baru mendekati VK-nya, maka ketika VBE-nya lebih besar sama dengan VK-nya, arusnya bisa mengalir IE-nya. Berapapun nilai tegangan antara kolektor ke base. Ini adalah VCB. Ya. Maka jadinya seperti ini. Jadi VBE itu mengontrol pergerakan besarnya arus yang mengalir di IE. Karena apa? Karena tergantung depletion region-nya. Ketika udah melewati VK-nya, maka dia bisa mengalir arusnya. Sama seperti dioda. Nah, di BJT itu ada 3 region, yaitu yang pertama adalah cut-off region, yang kedua adalah saturation region, dan ketiga adalah active region. Ketika cut-off region, maka tidak ada arus yang mengalir di sini. Dalam hal ini ketika cut-off region, apa yang terjadi? Kita hubungkan dua-duanya dengan reverse bias. Jadi di sini di reverse, di sini di reverse, itu cut-off. Kalau active region, di sini forward, seperti ini nih active region. Ini forward, ini reverse. Kalau saturation region, dua-duanya di forward. Nah, oke, ini adalah daerah dari BJT. Ketika kita lihat di sini, ketika IE-nya sama dengan 0, IE-nya sama dengan 0, maka IC-nya juga 0. Tadi kan IE itu sama dengan IC ditambah IB ya. Berarti kalau IE-nya IB itu sangat kecil nilainya, sehingga IE itu nilainya mendekati IC. Ketika IC-nya sama dengan 0, IC-nya sama dengan 0. IE-nya sama dengan 1, IC-nya juga mendekati 1 seperti ini, sampai berapapun nilai arusnya yang sama untuk IE, nilainya akan mendekati nilai IC-nya, berapapun nilai VCB-nya. Jadi nilai IC itu tidak dipengaruhi oleh VCB. VCB adalah tegangan antara base ke kolektor, tapi dipengaruhi oleh arus yang ada di IE. Nah, arus yang ada di IE dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tegangan di base ke emitter. Jadi IE itu dikontrol oleh arus tegangan di BE atau arus di B. Oke, kira-kira seperti ini. VBE sampai 0,7. Ketika dia udah 0,7, maka arus bisa mengalir berapapun nilai VCB. Ini kita bahas di awal tadi. Jadi nilai IE itu akan ditentukan oleh ini VBE di sini. Ketika VBE-nya udah lebih besar dari 0,7, maka IE bisa
mengalir. Oke, kemudian ini adalah aktualnya, ini adalah modelnya, dan ini adalah idealnya. Oke, untuk kasusnya. Di sini adalah IE, di sini adalah VBE. Oke, kemudian di sini ada perbandingan antara IC dengan IE, yaitu alfa DC adalah IC dibagi IE, dan nilainya biasanya mendekati 1, karena apa tadi? Karena nilai IE sama dengan IC ya, tapi biasanya 0,9 sampai 0,998. Nah, karena alfa biasanya mencerminkan majority carrier-nya, sehingga IC sama dengan alfa kali IE ditambah ICBO. ICBO adalah arus minority carrier antara base dan kolektor. Untuk situasi AC, alfa AC, ini alfa DC, alfa AC sama dengan delta IC dibagi delta IE. Nah, AC alfa biasanya disebut dengan common base, short circuit, atau amplification factor. Jadi alfa itu adalah suatu konstansa yang merepresentasikan perbandingan antara IC dengan IE. Kemudian biasing, jadi untuk bisa membuat konfigurasi common base berada pada active region, maka kita harus mencatu VBE forward, kemudian VBC reverse. Kemudian biasanya untuk kasus ini ketika active region nilai IC sama dengan IE, dengan asumsinya IB-nya sama dengan 0. Oke, ini adalah contoh soal dengan menggunakan common base untuk amplifikasi di BJT. Jadi salah satu fungsi dari BJT adalah dia amplifikasi ya, selain bisa digunakan untuk switching, untuk membuat gerbang logika, tapi juga kita bisa membuat amplifikasi. Bagaimana caranya kita membuat amplifikasi? Kita bisa susun common base seperti ini PNP, base-nya kita hubungkan dengan ground, seperti ini. Kita kasih tegangan input, di sini AC 200 mV. RI adalah input resistance. Input resistance biasanya mencerminkan apa? Mencerminkan depletion region antara PN. Di sini kan untuk common base, dia dicatu forward ya. Jadi depletion region-nya kecil. Ketika kecil, maka seolah-olah seperti input resistannya kecil. Di sini misalnya di soal 20 ohm. Kemudian output resistance apa? Output resistance adalah depletion region antara base ke kolektor. Di sini kan biasanya kalau reverse, dia kan lebar ya depletion region-nya. Sehingga resistansinya juga besar, 100 kilo ohm. Maka, bagaimana caranya kita bisa menghitung amplifikasinya, atau amplifikasi yang terjadi berapa? Maka pertama kali kita hitung nilai arus yang masuk II. I sama dengan VI dibagi RI ya, ini ada tegangan dibagi input resistance, 200 mV dibagi 20 ohm dapat 10 mA. Kemudian kita asumsikan alfa AC-nya sama dengan 1. Alfa AC sama dengan 1 kan berarti apa tadi? Alfa itu kan sama dengan IC dibagi IE ya. Oke, berarti di sini IC-nya ada IL, berarti IL sama dengan II, sama dengan 10 mA. Maka VL-nya, tegangan yang mengalir di sini, tegangan yang ada di sini adalah IL kali R, arus yang mengalir dikali resistansinya. 10 mA dikali 5 kilo ohm dapat 50 volt. Jadi tegangan di sini VL adalah 50 volt. Maka besarnya amplifikasi adalah tegangan output dibagi tegangan input di sini. 50 volt dibagi 200 mV dapat 250. Ini adalah amplifikasinya. Nah, karena transistor bisa digunakan untuk amplifikasi, maka amplifikasi yang dilakukan adalah dia transfer. Transfer apa? Transfer arus dari resistansi rendah ke resistansi yang tinggi. Maka transistor disebut juga dengan transfer resistor. Maka dia bisa digunakan untuk amplifikasi. Oke, kemudian yang kedua adalah common emitter. Kalau common base, tadi base-nya di ground. Kalau common emitter kira-kira apa? Emitternya yang di ground seperti ini. Maka emitternya dihubungkan dengan ground. Yang dicatu apa? Yang dicatu adalah antara kolektor dengan emitter di sini, VCC ini, dan base dengan emitter di sini, VBB. Oke. Maka ini adalah lambang untuk NPN. Ketika NPN arus mengalir dari kolektor ke emitter, IC sama dengan IB ditambah IE. Kalau di sini di PNP, dia mengalir dari IE. Jadi IE sama dengan IB ditambah IC. Oke ya. Nah, kemudian di daerah active region, maka dua-duanya di active region berarti yang ini forward, ini kan forward ya, di sini reverse.
Oke, antara emitter ke base di forward, emitter ke kolektor di reverse, maka kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Nah, ini adalah tegangan antara kolektor ke emitter. Yang ini adalah arus di kolektor. Jadi, yang menentukan besarnya arus di kolektor adalah IB. Jadi, ini IB. Berapapun nilai VCE-nya, tegangan antara kolektor ke emitter di sini, ini VCC ini, itu tidak akan terlalu berpengaruh, tetapi yang paling mempengaruhi adalah arus di IB. Jadi kita bisa atur arus di IB supaya IC-nya naik. Oke. Nah, di sini adalah untuk bagaimana cara kita mengatur IB, arus di IB, yaitu dengan kita kontrol tegangan antara base ke emitter, VBE. Ini VBE aja karena emitter di ground, jadi VBE. VBE karakteristiknya mirip dengan dioda, ya kan, NPP atau PN diode. Ketika dia udah udah kena voltage, maka dia arusnya bisa mengalir. Berapapun nilai VCE-nya sebenarnya. Tidak terlalu banyak berpengaruh. Nah, yang paling mempengaruhi IC kalau tadi di common base adalah IE ya. Kalau di common emitter yang paling mempengaruhi adalah IB. Karena IE harusnya kan ke ground ya. Oke. Maka besarnya IC tadi di awal IC sama dengan alfa kali IE ditambah ICPO ya. Berarti kalau kita uraikan IC sama dengan alfa kali IE tadi IC ditambah IB. Jadi alfa kali IC ditambah IB ditambah ICPO. Maka kalau kita keluarkan ini IC-nya, IC sama dengan alfa IB dibagi 1 per alfa ditambah ICBU dibagi 1 per alfa. Ketika kita anggap IB-nya sama dengan 0, alfanya sama dengan mendekati 0,996, kita dapat IC sama dengan 250 kali ICBO. Berarti ICBO adalah minority carrier-nya. IC ya. Jadi IC totalnya adalah 250 kali I-carrier-nya. Jadi untuk referensi nantinya ICO itu adalah arus minority carrier-nya. ICBO adalah arus di minority carrier-nya. ICO sama dengan ICBO dibagi 1 kurangi alfa. Jadi biasanya karena alfanya itu mendekati 1, alfanya itu mendekati 1, maka nilai IC sama dengan ICO karena ICBO-nya dianggap 0. Oke, kita lihat di grafik ini nilai ICEO itu biasanya nilainya mendekati beta kali ICBO. Beta tadi ini ya, beta. 1 dibagi 1 min alfa. Nah, beta itu apa di sini? Beta adalah penguatan yang ada di common emitter. Dia membandingkan antara IC dibagi IB. Tadi kalau di common base yang dibandingkan adalah antara IC dengan IE. Kalau common emitter, kalau emitternya di ground, yang dibandingkan adalah IC dengan IB. Nilainya biasanya dari 50 sampai 400. Kemudian kalau beta itu beta DC, beta AC adalah delta IC dibagi delta IB ketika VCE-nya konstan. Nah, beta AC bisa juga ada common emitter forward current atau amplification factor. Di datasheet biasanya kalau beta DC dia H F E-nya besar, kalau beta AC H kecil, F kecil, E kecil. Itu adalah untuk konstanta yang digunakan di common emitter. Nah, bagaimana cara menentukan beta AC? Misalnya kita biasanya di datasheet ada grafik seperti ini ya. Maka beta AC sama dengan delta IC dibagi delta IB ketika VCE-nya konstan. Maka dari grafik ini kita bisa nentuin, misalnya kita ambil 2 titik ketika VCE-nya konstan, titik sama titik ini. Itu IB1 sama IB2, kemudian kita tarik garis ke sumbu Y, ini adalah IC2, di sini adalah IC1. Kemudian delta IC berarti IC2 dikurangi IC1 dibagi delta IB, IB2 dikurangi IB1. 3,2 mA dikurangi 2,2 mA dibagi 30 mikroampere dikurangi 20 mikroampere. Dari grafik ini dapatnya 1 mA dibagi 10 mikroampere dapatnya 100. Berarti beta AC-nya sama dengan 100. Coba misalnya kita pakai beta DC. Di satu titik misalnya, di titik yang lain, misalnya di titik ini ya, 2,7 dibagi 25 mA dapatnya 108. Ya mirip antara beta AC dengan beta DC. Atau contoh yang lain, ini mirip ya, seperti kasus yang tadi membandingkan antara beta AC sama beta DC. Nah, idealnya sebenarnya grafiknya seperti ini ya, tidak melengkung. Kalau kita lihat ini kan grafiknya agak melengkung seperti ini. Ini ada alasannya sebenarnya kenapa seperti ini. Karena dia nanti ada disebut dengan long channel effect sama short channel effect.
Nah, tapi untuk kasus yang seperti kasus yang idealnya, nilai IB-nya itu sebenarnya tidak dipengaruhi oleh VCE-nya. VCE-nya berapapun, IB-nya akan konstan. Seperti ini, konstan ya. Oke. Nah, IE itu sama dengan IC ditambah IB. Maka kalau kita bagi IE sama dengan IC dibagi alfa, sama dengan IC ditambah IC dibagi beta. Maka kita coret IC-nya, tinggal 1 per alfa sama dengan 1 ditambah 1 per beta. Atau beta sama dengan alfa beta ditambah alfa sama dengan beta plus 1 kali alfa. Maka alfa sama dengan beta per beta plus 1. Atau beta sama dengan alfa per 1 min alfa. Ini adalah hubungan antara beta dengan alfa. Oke, ini yang tadi ICO sama dengan ICBO dibagi 1 min alfa, atau 1 per 1 min alfa sama dengan beta plus 1. Maka ICO sama dengan beta plus 1 kali ICBO. Maka ICO nilainya adalah karena beta lebih besar, sangat lebih besar daripada 1, maka ICO sama dengan beta kali ICBO. IC sama dengan beta kali IB. Atau IE sama dengan IC ditambah IB. Kita ganti IC dengan beta IB ditambah IB, dengan IE sama dengan beta plus 1 kali IB. Atau IE sama dengan beta IB. Karena tadi beta itu lebih besar daripada 1. Oke, ini saya lewati. Kemudian common collector, berarti kalau emiternya di ground. Common emitter. Common base-nya di ground. Kalau kolektornya yang di ground seperti ini. Oke, sebenarnya karakteristik antara common collector sama common emitter mirip. Tapi common collector jarang digunakan di amplifikasi, dia biasanya digunakan untuk buffer biasanya di bagian terakhir. Nah, penguatannya 1, kita susun rangkaiannya seperti ini. Oke, ini nanti mungkin kita akan bahas ketika AC. Kemudian operasi limit dari sebuah BJT, biasanya di sini ada datasheet seperti ini. Grafik antara IC, IB, ini kan IB ya. Yang ini IB, ini IB ini. Kemudian di sini adalah VCE, maka limit operasinya adalah PC max sama dengan VCE dikali IC. Ya, di grafik yang putih seperti ini adalah daerah operasi yang aman untuk BJT. Jadi biasanya kita kita set BJT-nya supaya kerja di daerah sini. Kalau lebih dari grafik yang putus-putus, dia udah melewati limit operasi dari dayanya, sehingga BJT-nya akan fail. Nah, masing-masing BJT punya PC max yang berbeda-beda. Nah, kita bisa menghitung nilai PC max-nya di titik-titik yang di sini, perbatasan sini, PC max sama dengan VCE dikali IC, di sini VCE-nya adalah 10, IC-nya adalah 30, sehingga kita dapat VCE kali IC sama dengan 300 mW. Atau kita juga bisa milih misalnya dengan nilai VC max yang berapa, kita harus kontrol VCE-nya berapa supaya masih aman. Seperti ini dengan VC max yang 300 mW. Nah, untuk common, tadi kan kalau common emitter adalah VCE dikali IC. Kalau untuk common base, VC max-nya sama dengan VCB dikali IC. Jadi yang mengatur bukan VCE, karena ketika di common base-nya kan di ground, maka tegangannya antara kolektor dengan base. Kemudian ini adalah ada spesifikasi dari BJT. Ya, ini adalah datasheet dari sebuah transistor. Biasanya kalau kita ingin menggunakan transistor untuk satu proyek, satu keperluan, kita bisa lihat datasheet-nya. Ini adalah transistor tipenya 2N4123. Dia punya kolektor emitter voltage VCO 30, kemudian kolektor current-nya 200 mA, total tadi PC atau maksimum dayanya adalah 625 mW. Kemudian ini adalah breakdown-nya. Jadi tidak boleh tegangannya melebihi breakdown, counter emitter breakdown, atau dia akan breakdown, tidak bisa digunakan lagi. Ini kolektor cut off current seperti ini. Biasanya juga ada gain, ini gain HFE tadi kan, jadi dia adalah beta AC ya. Ini adalah beta DC. Dan banyak parameter-parameter lain maupun grafik-grafik yang bisa kita gunakan untuk menilai karakteristik dari BJT kita. Dan ada sebuah grafik yang cukup menarik di sini. Jadi HFE atau beta DC, di sini kan beta DC ya.
Nilainya ternyata tergantung sama temperaturnya. Jadi ketika temperaturnya naik seperti ini, 125, tadinya min 55, kemudian 25, kemudian 125, jadi temperaturnya naik. Maka beta di sini juga akan naik seperti ini. Untuk VCE yang sama. Arusnya juga sama ya, karakteristik arusnya juga sama, tetapi HF-nya atau penguatan gain-nya juga naik. Itu kenapa? Karena ketika temperaturnya naik, maka elektron itu kalau temperatur naik, maka dia juga bisa bergerak secara acak. Jadi elektron akan semakin mudah untuk bergerak ketika dikasih arus, dikasih temperatur, dinaikkan temperaturnya. Dalam hal ini karena HFE atau penguatan itu tergantung berapa banyak arus yang bisa mengalir dibandingkan dengan arus yang lain. Kalau beta itu kan tadi dapat IC dibagi IB ya. Maka ketika kita panasi transistornya ketika sedang beroperasi, maka IC-nya ketika kita naikin temperaturnya, maka IC-nya juga semakin besar. Arus yang ada di IC, arus IC atau arus kolektornya semakin besar, sehingga perbandingan dengan arus di base menjadi lebih besar, sehingga beta DC-nya juga akan naik. Oleh karena itu ada grafik yang cukup menarik di sini. Kemudian testing transistor, oke, ini akan dibahas di praktikum ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.